Setelah berdiskusi cukup lama, Woo-ju dan Mary akhirnya sepakat. Satu-satunya cara untuk meyakinkan CEO Bote adalah dengan membuat foto pernikahan. Namun tepat setelah sesi foto selesai, Woo-ju melihat rekan kantornya, Che Se-jung, berada di sekitar studio. Panik. Ia langsung menarik Mary kembali masuk ke ruangan. Tapi terlambat. Se-jung sudah melihatnya dan memutuskan mengikuti mereka. Saat pintu terbuka, ia mendapati pasangan sedang berciuman. Terkejut, Se-jung buru-buru meminta maaf dan menutup pintu, meninggalkan keheningan canggung di dalam ruangan. Setelah memastikan Se-jung pergi, mereka segera pulang sambil membawa hasil foto pernikahan itu. Di rumah, mereka ingin menggantung bingkai foto tersebut, tapi Mary tidak punya palu. Akhirnya mereka ke rumah Sung-woo untuk meminjam palu, sekaligus memastikan Sung-woo percaya bahwa mereka benar-benar suami istri. Woo-ju dan Mary sengaja menunjukkan kemesraan, berpelukan, berbicara manis, hingga Sung-woo mengangguk, percaya, dan meminjamkan palu itu. Malamnya, Han-gu melaporkan kepada Pil-nyon bahwa Pak Ko telah menggelapkan uang perusahaan. Pil-nyon shock, tapi Han-gu memohon agar masalah ini dirahasiakan, karena Pak Ko sudah lama mengabdi. Setelah berpikir, Pil-nyon setuju. Saat makan malam keluarga bersama Woo-ju dan keluarga Han-gu, Pil-nyon menunjuk Young-su untuk menggantikan posisi Pak Ko. Walaupun tidak paham akuntansi, Young-su menerimanya, dengan syarat akan dibimbing Han-gu. Namun suasana berubah ketika Mi-yeon tiba-tiba menyinggung kecelakaan Pak Ko, dan mengatakan untung keluarganya tidak ikut di mobil. Suasana langsung hening. Woo-ju terdiam, meletakkan sumpit, lalu masuk ke kamar. Di dalam kamar, ia duduk menatap foto masa kecilnya bersama orang tua. Bibirnya tersenyum kecil, tapi matanya sendu. Ia mengambil boneka beruang yang selalu menemaninya sejak kecil. Boneka yang menyimpan trauma masa lalu. Ingatan itu kembali. Hari kecelakaan di mana Woo-ju kecil keluar dari mobil sendirian, berlari ke jalan hingga hampir tertabrak taksi. Seorang pria dan anak perempuan turun menolongnya dan melapor polisi. Woo-ju hanya diam, sementara anak perempuan memandangnya dengan tatapan iba. Perlahan, ia mendekat dan menyerahkan boneka beruang kecil sebagai penghiburan untuk Woo-ju yang ketakutan dan terpukul. Tak lama, nenek Woo-ju datang menjemput. Sebelum pergi, ia melihat anak perempuan itu menangis merasakan duka yang sama. Yang tidak pernah ia duga, anak perempuan itu adalah Mary. Dan ia baru menyadarinya saat mengantar Mary ke motel beberapa waktu lalu. Ia melihat foto kecil Mary bersama orang tuanya, wajah yang sama dengan gadis yang dulu memberinya boneka beruang. Seharusnya hari itu Mary dan Woo-ju menerima kunjungan dari CEO. Mereka sudah menyiapkan segalanya dengan matang, mulai dari peralatan rumah, makanan, hingga pakaian couple. Namun tiba-tiba, kabar kunjungan CEO dibatalkan karena ada urusan mendesak lainnya. Mary langsung merasa bersalah. Ia meminta maaf kepada Woo-ju karena merasa telah membuang waktunya. Tapi Woo-ju hanya tersenyum berkata bahwa mereka hanya perlu menunggu jadwal kunjungan berikutnya. Di tempat lain, Sang Hyun mendatangi Sung-woo yang sedang dirawat di rumah sakit. Ia melaporkan bahwa masalah Sung-woo di kantor polisi sudah diselesaikan. Ia mengeluarkan 300 juta won untuk memberi kompensasi kepada korban yang dipukul oleh Sung-woo hingga babak belur. Alih-alih berterima kasih, Sung-woo justru menyuruh Sang Hyun untuk membelikannya sushi dengan nada kasar. Perkataannya terdengar jelas oleh Dr. Jin Gyong yang baru saja datang untuk memeriksa kondisi Sung-woo. Woo-ju masih berada di rumah Mary hingga malam hari. Mereka sibuk membahas materi presentasi untuk esok hari, mendiskusikan ide-ide kemasan dan strategi yang akan mereka sampaikan di depan dewan direksi. Karena terlalu fokus, Woo-ju sampai lupa bahwa ia memiliki janji makan malam bersama Jin Gyong. Woo-ju buru-buru mengatakan bahwa ia akan segera menuju ke sana. Namun rasa kecewa dan harga diri Jin Gyong sudah terluka. Dengan suara tenang, ia mengatakan bahwa janji itu dibatalkan saja. Ia beralasan harus menggantikan shift dokter lain malam ini. Setelah menutup telepon, Jin Gyong berjalan ke sebuah bar terdekat. Tidak lama kemudian, Sang Hyun datang dan duduk di sebelahnya. Jin Gyong mengenal wajahnya, orang yang tadi siang menemani Sung-woo. Ia mencoba memulai percakapan dan menenangkan Sang Hyun yang terlihat gelisah.
namun niat baiknya justru ditolak mentah-mentah. Sang Hyun masih terbawa emosi, menepis perhatian itu dengan dingin, membuat suasana di antara mereka terasa canggung. Keesokan harinya, saat rapat, Mary mendapat pesan dari ibunya yang sudah sampai di Seoul dan menuju rumah mantan calon mertua Mary untuk mengantar makanan. Mary panik lalu segera keluar dari ruang rapat dan mencoba menelepon ibunya. Namun berkali-kali dihubungi, tak ada jawaban. Ia belum memberitahu ibunya bahwa pernikahan dibatalkan. Di tengah kegelisahannya, Woju keluar ruangan untuk memberitahu Mary bahwa sebentar lagi giliran Mary untuk presentasi. Dengan wajah cemas, Mary mengungkapkan kekhawatirannya. Ia takut ibunya tiba di rumah mantan calon mertua tanpa mengetahui keadaan yang sebenarnya. Woju sempat terdiam, lalu meminta alamat rumah mantan calon mertua Mary agar ia bisa menyusul dan menemui ibu Mary. Di rumah keluarga Cha, ibu Mary, Yongsuk, bertemu ibu Woju, Cha Eun-suk. Dengan nada dingin, Eun-suk mengatakan pernikahan telah dibatalkan dan menyalahkan Mary atas semuanya. Yongsuk meminta maaf, tapi Eun-suk malah menepis tangannya hingga makanan tumpah. Woju tiba di depan rumah dan melihat ibu Mary mengambil makanan yang tumpah. Dengan cepat ia menghampiri Yongsuk dan membantunya berdiri. Di hadapan ibunya, ia memperkenalkan diri sebagai ketua tim dari perusahaan yang sedang bekerja sama dengan perusahaan Mary. Woju mengantar Yongsuk ke terminal bus atas permintaan Mary. Sebelum Woju pergi meninggalkan terminal, ibu Mary sempat menahannya sejenak. Dengan nada lembut namun tegas, ia menyampaikan satu permintaan terakhir. Agar Woju tidak menceritakan kejadian di rumah keluarga Cha kepada Mary. Ia tidak ingin putrinya mengetahui perlakuan yang diterimanya dan menambah luka yang sudah cukup dalam. Woju mendatangi Mary untuk menyerahkan lauk titipan ibunya. Begitu melihat bungkusan itu, Mary tak mampu menahan air mata. Rasa rindu dan bersalah terhadap ibunya menyeruak. Woju tetap berada di sisinya, mendengarkan tanpa bertanya. Ia membiarkan Mary meluapkan kesedihannya hingga perlahan mereda. Setelah itu, ia menyarankan agar Mary jujur kepada ibunya, karena ia yakin sang ibu sudah siap mengetahui kebenaran. Mary akhirnya memberanikan diri menghubungi ibunya. Namun sebelum ia sempat bercerita, ibunya lebih dulu menenangkan dengan mengatakan bahwa semuanya sudah cukup dan Mary harus melanjutkan hidup tanpa menoleh ke belakang. Ibunya juga mengaku sejak awal tidak sepenuhnya menyukai Woju, tetapi memilih mendukung karena kebahagiaan Mary. Dalam percakapan itu, Mary mengungkapkan bahwa ia menerima hadiah undian untuk pasangan yang baru saja menikah, yakni sebuah rumah senilai 5 miliar won tanpa sepengetahuan Woju. Mendengar hal tersebut, ibunya menasihati agar rahasia itu tetap disimpan, apapun yang terjadi. Percakapan berakhir dengan perasaan lega sekaligus perih. Dan di saat yang sama, Woju makan malam dengan pacar barunya Jenny. Tapi pikirannya tak tenang. Ia mencurigai Jenny berselingkuh. Setelah makan malam, ia mengikuti Jenny diam-diam. Saat itu, ia melihat Jenny memeluk pria lain. Pria itu memanggil Jenny dengan sebutan mesra. Hatinya hancur. Tanpa kata, Woju berbalik, berjalan pergi, dan kembali ke Seoul dalam keheningan.